guys, kembali lagi bersama saya Wayan Supriyanta. Hari ini saya mau bedah tentang proses kupu-kupu. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Wah, ini saya kebetulan nih habis beli bingkai kupu-kupu. Wow, keren kan? Keren nggak? Asik. Oke. Bagaimana sih proses kupu-kupu ini? Dari mana sih asal muasalnya? Kenapa bisa secantik ini? Ini keren loh. Keren banget, dan berbagai macam kupu-kupu, dan saya belinya di daerah Bantimurug, ya. Oke, proses pertama kupu-kupu ini dari ulat dulu. Dari ulat, habis itu proses pertama dari kupu-kupu ini itu pertama dari telur. Ya, dari telur. Yang kedua, setelah dari telur dia jadi ulat, ulat yang berbulu. Habis itu jadi kepompong. Habis itu baru jadi kupu-kupu cantik yang seperti ini, ya. Oke. Proses kita juga seperti kupu-kupu, teman-teman. Proses sukses kita juga seperti kupu-kupu. Kita dimulai dari di awal berproses, ya. Apalagi untuk sahabat BGI hari ini, prosesnya mungkin pertama kali melamar pekerjaan atau belajar bisnis, orang tidak ada yang tahu apa yang kita kerja. Ya, nggak ada yang tahu apa yang sementara kita kerja. Mereka berpikir kita ini ya masih di rumah dan masih dengan situasi mungkin kita jadi pengangguran. Tapi ketika kita sudah mulai menekuni apapun bidang usaha kita, nah ini prosesnya sudah mulai nih. Jadilah kita seperti kupu-kupu, seperti ulat. Banyak orang melihat ketika kita usaha kita belum berhasil, teman-teman, banyak cibiran. Wah, saya tidak suka. Apa kamu kerja itu? Banyak orang yang menyepelekan kita. Habis itu tahap demi tahap di jenjang karir kita ikutin. Menjadilah kita kepompong. Ketika kita jadi kepompong, tekanannya luar biasa, teman-teman. Selain ditekan di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tempat tinggal kita, kita juga dapat penekanan dari orang-orang yang membantu kita berproses untuk menjadi kupu-kupu yang cantik. Karena apa? Harga kupu-kupu ini ada yang mahal dan ada yang murah. Sama dengan kehidupan kita. Berproses, ketika berproses banyak yang mencibir, banyak orang yang nggak senang, banyak orang menyepelekan. Tapi intinya seperti ini, ketika apapun yang kita kerja, yang kalau kita belum berhasil, kita tidak bisa menutup mulut orang-orang negatif. Karena kita cuma punya dua tangan, teman-teman. Apa yang saya lakukan ketika saya berproses untuk saya capai jenjang karir saya fokus dengan goal saya. Saya punya dua tangan, saya tidak bisa menutup mulut orang-orang negatif. Saya fokus untuk tutup telinga saya fokus dengan goal saya. Ya. Nanti ketika kita sukses, orang itu akan menutup mulut mereka dengan tangan mereka masing-masing. Ya. Terjadilah kita berproses seperti kupu-kupu, banyak tekanan dan lahirlah jadi kupu-kupu yang cantik. Wow, banyak orang yang memuji, ya. Wow, kamu hebat ya, kamu luar biasa ya, kamu pekerja keras. Tapi apakah ada orang-orang yang negatif dengan apa yang kita hasilkan? Ada. Sama dengan dengan kupu-kupu, kita tanya ya, ada nggak orang yang nggak suka dengan kupu-kupu? Ada orang yang nggak suka kupu-kupu, apalagi dengan ulatnya. Oh, mungkin kalau kita tanya, siapa yang berani dengan ulat yang berbulu? Udah gatel. Saya adalah orang yang paling takut dengan ulat. Ya, dengan pompong tidak bisa kita lihat. Mungkin kita ketika berprosesnya berangkat pagi, pulangnya malam, pagi malam, ya seperti itulah. Banyak orang-orang sukses yang seperti itu. Banyak artis, banyak pengacara sukses, mungkin dia berangkatnya pagi, pulangnya malam, berangkat pagi, nanti ketika dia tenar baru, oh hebat ya, padahal nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi apa ada orang yang nggak suka dengan mereka? Ada. Siapa orang-orang itu yang nggak suka dengan kesuksesan orang lain? Adalah orang-orang iri. Ya, ingat, kita ini berproses seperti kupu-kupu sama. Ya, sama dari bawah. Dari memulai, dari merintis, apapun aktivitas dan usaha kita, sama aja. Ya, apa yang membuat orang itu bisa berhasil dan tidak? Ketika dia berproses, banyak cibiran, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kendala, tapi disadari bahwa tujuan utama dia untuk mencapai goal yang besar. Ada tujuan, ada arah, ada alasan kenapa kita harus berjuang.
Ya, buat orang yang memiliki alasan yang kuat berjuang, ketika dia ada hambatan sekalipun, orang itu tidak akan berhenti karena ada tujuannya. Beda dengan orang yang tidak ada tujuan, dia berjuang. Saya berjuang yang penting ngisi waktu aja deh, yang penting nggak di rumah aja, itu nggak akan kuat. Dia pasti ada satu hambatan saja, dia pasti akan berhenti untuk berproses. Ya, tapi buat orang yang punya alasan yang kuat, orang itu pasti berhasil ya. Itu yang harus dipahamin proses. Kalaupun ke depan ada orang yang nggak suka ketika kita sudah capai sukses kita, itu adalah orang-orang yang iri. Ya, orang-orang iri. Di awal ketika kita berjuang, mereka menertawakan kita, mereka menyepelekan kita. Tapi ketika kita melihat kita berhasil, mereka berubah menjadi bukan menyepelekan, tapi merasa tumbuh rasa iri. Itulah hal yang biasa, sama dengan kupu-kupu. Mungkin dari ulat nggak dilihat, teman-teman. Dari telur nggak dilihat. Habis itu dari ulat merasa jijik orang lihat kita karena kita berjuang, berproses, belum menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Habis itu berubah jadi kepompong, orang tidak melihat lagi kita karena saking sibuknya dari pagi sampai malam berjuang. Lahirlah kupu-kupu cantik. Orang akan bertepuk, oh kamu hebat dan kamu luar biasa. Ya, oke, itu filosofi kupu-kupu teman-teman. Jadikan juga dalam proses kehidupan kita, karir kita. Semoga semua sadar bahwa sukses itu butuh proses. Sukses itu orang yang cinta dengan proses ya. See you at the top. Sampai ketemu di puncak. Top.